Cewek ini mengantuk saat tampil di panggung. Dia heran kenapa bisa tidur padahal dia punya penyakit insomnia akut. Namanya Lu Entong. Atas kejadian ini dia takut didiskualifikasi. Makanya itu dia berusaha mencari pengobatan yang manjur supaya penyakitnya tidak menghalangi mimpinya dalam memenangkan audisi Orkestra Simfoni se-Asia. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang presiden muda yang tampan baru saja turun dari helikopter. Namanya Song Yang-soo. Dia juga punya penyakit insomnia akut. Jadi, dia mengikuti program pengobatan yang diadakan di perusahaannya sendiri. Tapi Song Yang-soo telat daftar, jadi dia mengeluarkan salah satu anggota supaya dia bisa ikut ke dalam program itu. Peserta itu adalah Lu Entong. Lu Entong bingung karena dia dikeluarkan sepihak tanpa sepengetahuannya. Dia langsung mengejar Song Yang-soo untuk protes masalah ini. Tapi sayangnya Song Yang-soo sedang frustasi karena penyakitnya diketahui oleh ketua direksi. Lu Entong pun langsung menyelamatkan Song Yang-soo karena berpikir dia mengakhiri hidupnya. Padahal Song Yang-soo sedang menguji keampuhan obat yang diproduksi oleh perusahaannya sendiri. Keduanya tiba-tiba mengantuk saat tangan mereka bersentuhan. Alhasil mereka tertidur pulas hingga pagi hari. Lu Entong terbangun dari tidurnya lebih awal. Dia kaget karena bisa tidur dan menganggap hal ini sebuah keajaiban dari Tuhan. Sebelum pulang, Lu Entong menelepon asisten Song Yang-soo untuk menjemput bosnya. Dia mengikat tubuhnya karena takut terjatuh ke bawah. Adapun Song Yang-soo berpikir obat yang dia minum semalam itu ampuh dan bisa membuatnya tertidur. Tapi dugaannya salah karena obat itu sama sekali tidak mempan. Sama seperti Lu Entong, dia bergadang lagi sampai lingkaran matanya menghitam. Lu Entong pun sangat frustasi karena insomnia ini akan menggagalkan mimpinya. Kemudian Lu Entong pergi menghampiri petugas dan menyuapnya supaya dia bisa ikut program pengobatan insomnia. Tapi program ini mempertemukannya lagi dengan Song Yang-soo. Mereka tampak canggung sampai Lu Entong gagal fokus saat melihat pergelangan tangannya. Melihat hal itu membuat Lu Entong berasumsi jika Song Yang-soo mencoba mengakhiri hidupnya lagi. Di tengah jalan, mereka bersentuhan lagi karena supir bus mengerem mendadak. Alhasil mereka pun tertidur pulas sampai lokasi tujuan. Semua peserta dikumpulkan untuk pembagian kamar. Adapun Lu Entong sangat takut ketahuan karena dia telah menyusup. Kemudian Lu Entong mengejar Song Yang-soo dan menariknya dari kolam renang karena dia berpikir Song Yang-soo akan mengakhiri hidupnya. Untuk ketiga kalinya mereka berhasil tertidur setiap kali bersentuhan. Song Yang-soo pun bingung karena dia tertidur tanpa meminum obat. Sementara itu Lu Entong mulai menyadari kalau sentuhan ini dapat membuat mereka tertidur. Tapi sayang sekali Song Yang-soo tidak percaya dan menyuruh Lu Entong untuk menjauh darinya. Kemudian Lu Entong diusir dari hotel karena ketahuan menyusup. Tapi Song Yang-soo menolongnya dengan membiarkan Lu Entong mengikuti program ini. Lu Entong pun senang lalu dia pergi ke kamar hotel yang sudah disediakan oleh pihak perusahaan. Begitu masuk ke kamar, Lu Entong sangat tercengang melihat teknologi canggih yang dapat membantu semua peserta tidur sesuai musim yang diinginkan. Di sisi lain, Song Yang-soo sedang nge-gym. Kemudian Huang Lin memberikan informasi soal kamar barunya. Tapi Song Yang-soo baru membuka pesan itu karena kehabisan baterai ponselnya. Alhasil dia berada di kamar Lu Entong dan merasa malas untuk pindah ke kamar barunya. Secara tiba-tiba, Song Yang-soo memikirkan omongan Lu Entong soal sentuhan itu. Dia pun mulai merasa penasaran lalu menyentuh Lu Entong sehingga dia tertidur bersamanya. Kemudian saat Lu Entong bangun, dia sangat terkejut melihat Song Yang-soo yang tiba-tiba tidur di sampingnya. Lu Entong pun tidak terima dan mengancam akan melaporkan Song Yang-soo ke polisi. Tapi keributan mereka didengar oleh Huang Lin. Huang Lin pun segera menyelesaikan kesalahpahaman mereka sebelum menjalar kemana-mana.
Song Yang-su pergi ke perusahaan untuk mengecek formulir peserta yang ikut programnya. Kemudian, Yang-su mengumpulkan semua ahli medis untuk meneliti sentuhan atau kontak fisik yang berkaitan dengan penyakitnya. Namun, pertanyaan itu terasa aneh bagi mereka sehingga Yang-su dianggap sedang berhalusinasi. Lu Entong menemui temannya untuk melakukan percobaan lalu pergi. Ternyata sentuhan itu beda dan tak berarti apa-apa sehingga insomnia akutnya kambuh. Kemudian Lu Entong menghubungi Yang-su lewat kartu nama yang dia temukan di hotel kemarin. Tapi nomor ponsel itu terhubung kepada asisten Yang-su karena dia sengaja menyembunyikan identitasnya. Saat tahu penelpon itu Lu Entong, Yang-su pun memblokir nomornya dan menganggap kalau cewek itu mengganggu. Dan Lu Entong pun menjadi kesal sehingga dia pergi ke perusahaan Kerwin untuk mencarinya. Yang-su mencoba menghindar walaupun gagal. Dia dikejar karena Lu Entong benar-benar butuh bantuannya. Tapi Yang-su mengatakan bahwa dia tidak percaya pada tahayul. Namun Lu Entong bersikeras meyakinkannya dengan cara menyentuhnya berkali-kali. Dan anehnya sentuhan itu tidak mempan sama sekali, sehingga Yang-su meminta Lu Entong untuk tidak mengganggu hidupnya lagi. Lu Entong mencerna semua kejadian yang membuatnya tertidur setelah berkontak fisik dengan Yang-su. Dia berpikir kalau sentuhan ini manjur saat mereka sedang dalam situasi berbahaya. Setelah menemukan jawaban ini, Lu Entong menemui Yang-su dengan berteriak memanggil nama asistennya. Dari situlah identitas Yang-su terbongkar dan Lu Entong menceritakan semua yang telah dialami mereka berdua kepada sepupu dan asistennya. Mereka pun takut suatu hari Lu Entong membeberkan penyakit Yang-su kepada semua orang. Kemudian mereka membuat rencana supaya Lu Entong bisa berada di dekat Yang-su sesuai keinginannya. Dengan cara merekrut Lu Entong menjadi asisten. Tapi mereka harus mengadakan loker perusahaan supaya rencana mereka tidak dicurigai oleh siapapun. Lalu datanglah seorang wanita yang ikut campur dalam memilih kandidat baru yang akan menjadi asisten Yang-su. Namanya Sumansu. Dia adalah putri pemilik saham terbesar di perusahaan Kerwin. Sudah sangat jelas dia juga naksir pada Yang-su karena sering mengirim banyak hadiah. Sumansu mempersulit semua kandidat hingga tersisa 2 kandidat terakhir yaitu Yeji dan Lu Entong. Sementara itu Yang-su baru mengetahui masalah ini dan menyaksikan Lu Entong dipaksa meminum arak oleh Mansu. Karena hal ini Lu Entong pun tak sadarkan diri. Dia bermimpi buruk lalu terbangun dan menyadari jika rencana mereka gagal dalam mendekati Yang-su. Lu Entong berusaha untuk tidur, tetapi semua itu tidak bisa dan dia semakin takut saat mulai berhalusinasi karena insomnia ini. Kemudian Lu Entong pergi menemui Sen dan Lise untuk membuat rencana lagi. Namun mereka tetap gagal karena tertangkap basah sebelum memulai rencananya. Alhasil ketiganya diinterogasi oleh Yang-su. Chen pun maju dan menjelaskan bahwa dia ingin sepupunya menyetujui rencana Lu Entong untuk sembuh dari penyakitnya. Awalnya Yang-su tidak mau, tapi pada akhirnya Yang-su menerima rencana mereka tapi hanya dalam waktu 3 hari saja. Keesokan harinya, Lu Entong menemui Yang-su ke perusahaannya. Sementara itu, Yang-su memiliki jadwal rapat. Namun mobilnya ada kendala dan waktu rapat sebentar lagi sehingga Lu Entong menawarkan tumpangan kepadanya. Selesai rapat, Yang-su melihat Lu Entong masih menunggunya. Kemudian dia menuruti maunya Lu Entong dengan nonton bioskop dan masuk ke rumah hantu. Tapi usaha Lu Entong itu sia-sia. Karena sentuhan-sentuhan tadi tidak lagi mempan dan mustahil baginya untuk mengikuti lomba lagi. Kemudian Lu Entong mengajak Yang-su ke restoran yang selalu dia datangi. Di sana mereka mabuk sampai mengacaukan seisi rumah Yang-su. Begitu mereka tersadar, Yang-su menginterogasi Lu Entong karena telah mengotori lukisannya dengan menggunakan lipstik. Mau tidak mau, Lu Entong harus mengganti kerusakan yang dia lakukan.
Dia pun menyerahkan kartu ATM yang berisi tabungannya yang gak seberapa itu dan berjanji akan segera melunasi semuanya. Chen minta tolong pada seniornya yang merupakan dokter ahli saraf untuk membantu menyembuhkan penyakit Yansu. Mereka berusaha meneliti sentuhan yang bisa membuat Yansu tidur walaupun sebenarnya tidak ada ilmiahnya. Fenomena langka ini harus dicoba berkali-kali dan Yansu menyetujuinya. Dia mendatangi Luntong untuk memperkerjakannya sebagai asisten agar mereka sering bertemu. Mansu menemui Shizu di tempat kerjanya. Mereka berteman dan rupanya Shizu kenal pada Yansu. Berbicara terkait hubungan Mansu yang tak ada kemajuan membuat Shizu mengingat apa yang diceritakan Lu Entong soal prosedur. Kemudian Lu Entong menemuinya lalu memberitahu Shizu tentang pekerjaan barunya. Dia tampak kaget dan wajahnya berubah saat mendengar nama Yansu. Dr. Lee memberikan gelang yang dapat mendeteksi tubuh Lu Entong dan Yansu, tapi mereka harus tinggal bersama supaya pengobatan ini berhasil. Sementara itu, Shizu tiba-tiba kembali ke perusahaan Kerwin dan meninggalkan KP-nya. Ternyata selama ini dia pura-pura miskin padahal dia orang kaya dan pemegang saham di perusahaan Kerwin. Cinta segitiga mulai nampak. Yansu sengaja mengeraskan suaranya saat Shizu menelpon Lu Entong. Dia juga meminta Lu Entong untuk memegang tangannya selama mereka akan berproses tidur. Namun usaha mereka gagal karena ular peliharaan Yansu keluar dari kandangnya. Shizu mengundang Yansu ke pesta koktail. Kemudian Yansu mengajak Lu Entong ke pesta itu dan dikenalkan pada juri kompetisi orkestra simfoni se-Asia. Namun terjadi ketegangan di antara Mansu dan Yansu. Mansu sangat cemburu melihat perhatian Yansu kepada Lu Entong. Kemudian Yansu membawa Lu Entong pergi dan meminta maaf atas kejadian tadi. Untuk menghibur Lu Entong, Yansu membawakan alat musiknya dan menyuruh Lu Entong untuk memainkannya. Disitulah benih-benih cinta mulai jelas. Yansu menyatakan perasaannya lalu mencoba mencium Lu Entong tapi mereka malah tertidur. Respon ini disambut baik oleh Dr. Lee karena penetilamin mereka meningkat dan hal ini terjadi karena mereka sedang kasmaran. Oleh karena itu, mereka meski membuktikan teori ini dengan gelang yang akan menyala jika jantung mereka berdegup kencang. Shizu tidak berani menyatakan perasaannya karena melihat Lu Entong selalu bersama Yansu. Sementara itu, Mansu salah paham dengan pemberian buket bunga ulang tahun yang ternyata bunga itu dari Zen bukan Yansu. Mansu sangat kecewa. Dia meminta tolong kepada Shizu untuk membantu mengganggu kedekatan Yansu dan Lu Entong. Yansu telah menulis daftar adegan yang membuat jantungnya berdegup. Namun semua ini tampak sia-sia karena gelang yang dipakai Lu Entong tidak menyala. Kemudian Mansu dan Shizu datang. Terpaksalah mereka makan malam di meja yang sama. Yansu tampak cemburu melihat perhatian Shizu kepada Lu Entong. Dia pergi ke toilet lalu Shizu mengejarnya. Shizu pun bertanya soal perasaan Yansu pada Lu Entong. Tanpa basa-basi, Yansu menegaskan jika dia sangat suka pada Lu Entong. Sementara itu, Mansu memaksa Lu Entong pergi dari kehidupan Yansu dengan imbalan uang pengobatan insomnia. Namun tawaran itu diketahui oleh Yansu sehingga Yansu dan Lu Entong memilih pergi dari restoran. Di tengah perjalanan, Yansu mengakui perasaannya kepada Lu Entong. Yansu bilang kalau dia cemburu saat Shizu selalu mendekatinya. Ditambah lagi dia berpikir kalau Lu Entong tidak memiliki perasaan yang sama. Lu Entong membantah asumsi Yansu. Dia memberitahu bahwa gelang yang dia pakai terkena air sehingga gelang itu tidak menyala. Nah, setelah masalah ini beres, mereka pun resmi berpacaran. Yansu benar-benar kasmaran. Dia memikirkan bagaimana caranya bisa mencium Lu Entong tanpa mengantuk. Kemudian Yansu menemuinya di rooftop. Dia mulai bercerita lalu berhasil mencium Lu Entong tanpa mengantuk, tapi lama-kelamaan mereka tertidur juga. Saking pulasnya, mereka bangun kesiangan sampai lupa janji dengan Pak Zeng. Mereka berasumsi jika Pak Zeng marah karena mereka terlambat, padahal Pak Zeng juga sama baru bangun tidur karena bergadang semalaman.
Atas masalah ini, Yansu dituntut mundur dari proyek obat insomnia karena proyek itu tidak menguntungkan bagi para investor. Namun, Yansu bernegosiasi dan meminta waktu untuk membujuk Pajeng agar bersedia kerjasama dengan mereka. Adapun Pajeng bersedia kerjasama dengan perusahaan Kerwin dengan syarat Yansu mengikuti lomba tarian alun-alun. Yansu menyetujuinya dan akhirnya Pajeng menerima kerjasama itu sehingga para investor merasa senang. Setelah masalah ini selesai, Yansu mendaftarkan Lu Entong di lomba orkestra sesuai impiannya. Dia telah merekam penampilan Lu Entong malam itu sehingga Lu Entong lolos dalam seleksi pendaftaran. Lu Entong sangat senang apalagi Yansu semakin hari semakin romantis kepadanya. Tak hanya itu, Yansu membawa pacarnya menemui idolanya. Lu Entong semakin senang dengan kejutan-kejutan yang diberikan oleh pacarnya ditambah dia mengantongi tanda tangan dari idolanya. Sementara itu, Mansu merasa cemburu lalu mengurung Lu Entong di ruangan dingin saat Lu Entong akan tampil di panggung. Tak hanya itu, Lu Entong juga dianggap mengundurkan diri sehingga Yansu dan Shizu panik atas keputusannya. Yansu dan Shizu berpencar mencari Lu Entong. Kemudian Yansu menemukan Lu Entong dalam keadaan pingsan dan terluka. Yansu sangat marah saat tahu pelaku kejahatan itu adalah Mansu. Dia tak menyangka Mansu tega berbuat jahat kepada orang lain. Mansu pun merasa terancam karena Yansu semakin susah digapai. Dia mengadu ke ayahnya sehingga ayah Mansu melaporkan kelakuan Yansu kepada ayahnya. Sementara itu di masa lalu ayahnya telah menyakiti dirinya sehingga dia tidak peduli apa yang dikatakan oleh ayahnya. Yansu sangat sedih karena ayahnya tidak peduli pada hari kematian ibunya. Sementara itu, Lu Entong pulang karena orang tuanya mengajak makan malam. Tapi semua makanan di restoran ini sudah disiapkan secara spesial oleh Shizu. Dan tanpa sadar, asisten Mansu mengambil foto mereka lalu mengirimkannya kepada Liche. Yansu tampak marah lalu meninggalkan kantor. Sementara itu, Shizu menyatakan perasaannya kepada Lu Entong, tapi Yansu datang lalu membawanya pergi. Yansu tampak marah karena Lu Entong makan malam bersama cowok lain. Lu Entong pun menjelaskan jika semua ini telah diatur oleh Shizu dan dia melibatkan orang tuanya. Kemudian mereka baikan lalu pergi ke restoran untuk makan. Di sana tiba-tiba ayah Lu Entong menghampiri mereka dan ayahnya langsung akrab dengan Yansu. Adapun Jiang Yu menyimpan dendam pada mereka karena telah menghancurkan hidupnya dengan memecatnya dari pekerjaan. Dia memotret Yansu dan Lu Entong lalu menyebarkan artikel dengan judul yang tak pantas. Atas kejadian ini, para direktur meminta Lu Entong dipecat karena telah mencoreng nama baik perusahaan. Tak hanya itu, Lu Entong menjadi sasaran media sehingga Shizu menyelamatkannya dan membawanya ke kafe. Kemudian Yansu menjemput Lu Entong lalu menemui Dr. Lee untuk terapi. Dr. Lee mengatakan bahwa mereka mengalami gejala kantuk yang berlebihan karena angka melatonin mereka mencapai angka tertinggi. Jadi, salah satu di antara mereka akan tertidur selamanya dan tidak akan pernah bangun lagi sehingga mereka harus mengurangi interaksi. Yansu menemukan pelaku yang menyebarkan rumor itu. Dia menegur Mansu karena Jiang Yu mantan asistennya. Mansu pun sangat kesal karena Yansu selalu membela dan melindungi Lu Entong. Lalu tanpa sengaja dia melihat foto masa kecil Yansu dengan Lu Entong. Kemudian Mansu bertanya kepada Jen karena merasa heran kenapa mereka sudah bertemu dan kenal sejak kecil. Tapi sayangnya tidak ada jawaban karena Chen pun tidak tahu. Sudah 3 hari Yansu menghindar dari Lu Entong. Dia tidak pulang dengan alasan lembur. Kemudian Lu Entong pergi ke kantor lalu mendengar percakapan antara Yansu dan Liche. Yansu pun segera keluar saat mendengar benda terjatuh. Dia langsung mengejar Lu Entong dan menceritakan apa yang dikatakan oleh Dr. Lee terkait gejala mereka. Setelah dijelaskan, Lu Entong memaafkan Yansu dan mereka pun berbaikan. Yansu memutuskan untuk menikahi Lu Entong dan berencana akan mempertemukan dua keluarga. Namun ayah Yansu menolak sehingga orang tua Lu Entong merasa direndahkan karena mereka beda kasta.
Kemudian Yansu minta penjelasan kepada ayahnya karena dia tidak datang. Sekali lagi ayah menjelaskan kalau dia tidak akan pernah merestui hubungan mereka. Sama seperti orang tua Lu Entong yang tidak merestui mereka dan meminta putrinya untuk tetap berada di rumah. Ibu Lu Entong lebih merestui putrinya dengan Shiju karena dia selalu baik kepada mereka. Tetapi Lu Entong menganggap Shiju sebagai teman saja sehingga ibu mencoba mengundang Yansu ke rumahnya. Belum apa-apa, Yansu diusir karena dokumen perjanjian tidur bersama yang dikirimkan oleh ayahnya. Seketika semua menjadi rumit ditambah Mansu mengakui sebagai tunangan Yansu di hadapan ayah Lu Entong. Setelah berpisah selama berhari-hari tanpa komunikasi, Lu Entong dan Yansu kembali insomnia. Shiju tak tega melihat kondisi Yansu yang semakin hari semakin terlihat seperti zombie. Dia pun berinisiatif untuk menyatukan mereka dengan pergi menemui orang tua Lu Entong. Otomatis orang tuanya mengizinkan Lu Entong keluar jika bersama Shiju. Namun ayah Lu Entong mengikuti putrinya ke kontrakan. Yansu bersembunyi dengan cara memakai kostum wanita agar disangka teman Lu Entong. Sayangnya ayah tidak tertipu dan Yansu menjelaskan semua soal dokumen perjanjian itu dan Yansu bilang kalau dia tidak berbuat hal senonoh pada putrinya. Untuk membuktikan penyakit ini, Yansu dan Lu Entong mencoba mempraktikkan fenomena yang dianggap aneh dan mustahil di depan ayahnya. Seketika ayahnya pun mulai percaya, lalu mereka menemui Dr. Lee setelah Dr. Lee meneleponnya berkali-kali. Dr. Lee marah karena mereka seharusnya tidak berinteraksi dulu. Kemudian mereka terapi metode hipnotis. Alam bawah sadar mereka menunjukkan hal yang sama di mana sepasang anak kecil sedang berlarian. Namun mereka terbangun karena tubuh mereka menolak sehingga Dr. Lee menyarankan healing untuk relaksasi. Mansu menemukan foto bukti kedekatan Lu Entong dan ibu Yansu. Ternyata ibu Yansu pernah menjadi guru lesnya. Lu Entong dan Yansu bersiap untuk pergi liburan. Sebelum pergi, mereka menelepon orang tua Lu Entong. Ayah ibu berakting di tempat tidur karena mereka akan mengawasi liburan putrinya. Untung saja mereka ikut. Lu Entong dan Yansu hampir kecelakaan karena mengantuk. Kemudian mereka naik mobil ayah Lu Entong dan terpaksa mereka liburan bersama. Ibu dan ayah Lu Entong mulai cemas pada kesehatan putrinya. Sekarang mereka percaya soal sentuhan itu ditambah lagi melihat perhatian dan kepedulian Yansu kepada putrinya. Keesokan harinya, Lu Entong membawa Yansu ke pohon permohonan yang berada di sekitar hotel. Dia berdoa untuk kesembuhan mereka, tetapi Yansu malah teringat pada ibunya yang pernah membawanya ke sini. Kemudian Yansu melamar Lu Entong dengan cara romantis. Lu Entong menerimanya dengan senang hati, tapi saat Yansu akan memasangkan cincin, mereka mengantuk dan tertidur. Ternyata mereka tertidur hingga 30 jam lamanya, sehingga semua orang sangat khawatir dan mencari mereka. Gejala ini semakin serius. Dr. Lee menyarankan Yansu dan Lu Entong berjauhan untuk mencegah rasa kantuk berlebih. Chen menemui kakaknya untuk meminta agar merestui hubungan sepupunya. Namun ayah tetap menolak apalagi saat mendengar Yansu akan menikahi pacarnya. Disitulah terjadi ketegangan antara anak dan ayah. Mereka bertengkar sampai ayah terkena serangan jantung dan harus dirawat ke rumah sakit. Di sana Lu Entong menemani dan merawat ayah Yansu walaupun ayah Yansu selalu menolak. Dan seiring berjalannya waktu, mereka makin dekat dan menjadi akrab. Lu Entong mengajak ayah Yansu bermain catur go. Permainan ini membuat ayah Yansu mengingat masa lalu saat dia tidak pernah punya waktu dengan anak dan istrinya. Kemudian ayah Yansu meminta bermain sekali lagi, sedangkan di jarak jauh Yansu dengan bangga melihat kedekatan ayah dan pacarnya. Setelah asik bermain catur, ayah Yansu menyadari bahwa Lu Entong adalah pacar anaknya. Dia mulai terbuka dan pelan-pelan mulai merestui hubungan mereka. Namun pada saat mereka bertatap muka, ayah Yansu membatalkan makan malam ini dan menyuruh Yansu untuk mengakhiri hubungannya. Ternyata selama ini ayah Lu Entong adalah penyebab kecelakaan yang menimpa ibu Yansu.
Dan lebih gongnya lagi, kematian Ibu Yansu berkaitan dengan Lu Entong. Satu-satunya saksi yang ada di sana adalah Chen. Chen menceritakan dengan detail saat mereka berlibur musim panas. Dia bilang kalau Lu Entong memaksa Yansu untuk naik perahu sehingga mereka terjatuh dan hampir tenggelam. Sementara itu, Lu Entong sangat panik karena Yansu tak mengabari dan membalas pesannya. Shizu pun membantu mencari Yansu. Yansu ada di rumah dengan kondisi yang tak sehat. Dia merenung lalu Mansu datang memberikan artikel tentang kecelakaan Ibu Yansu. Shizu langsung pergi menemui orang tua Lu Entong untuk mengklarifikasi berita ini. Ayah Lu Entong pun bilang kalau dia tidak percaya Lu Entong menjadi penyebab kecelakaan itu karena selama ini Lu Entong adalah anak yang patuh dan menghindari hal-hal yang berbahaya. Di sisi lain, Ibu Lu Entong menemui Yansu lalu meminta Yansu untuk mengakhiri hubungannya dengan putrinya. Lu Entong pun sangat sedih melihat perubahan sikap Yansu kepadanya. Dia selalu berusaha menemuinya di perusahaan tapi Yansu tidak mengizinkannya. Kemudian Mansu menceritakan kejadian 15 tahun lalu sehingga membuat Lu Entong kecewa pada orang tuanya karena merahasiakan masalah ini. Lu Entong terus menyalahkan dirinya karena menjadi penyebab kematian Ibu Yansu. Dia mengembalikan cincin dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Setelah putus, mereka mencoba hidup normal dengan menyibukkan diri sendiri pada pekerjaan dan lain sebagainya. Yansu tidak bisa move on dari Lu Entong. Dia selalu memikirkan Lu Entong sampai rela menukar mobilnya dengan motor demi mengingat momen berboncengan dengan mantan. Alhasil Yansu jatuh dan dirawat di rumah sakit. Selama 3 hari Lu Entong merawat dan menemani Yansu. Namun pada saat Yansu terbangun, Lu Entong memilih pergi dan meminta Mansu untuk tidak memberitahu keberadaannya pada Yansu. Tapi kali ini Mansu sudah sadar. Dia menyerah pada cintanya yang tak terbalas itu sehingga Mansu memberitahu kebenaran pada Yansu. Lu Entong semakin menjauh dari Yansu. Dia memohon pada Dr. Lee supaya terapinya dipisah dengan Yansu. Namun Dr. Lee tidak setuju karena pengobatan ini justru akan melambat. Mau tidak mau, Lu Entong pun menerima keputusannya. Kemudian mereka pergi ke tempat di mana mereka tenggelam. Mereka mencoba mengingat dengan memegang perahu yang ada di tepi sungai. Sementara itu Chen mengintip dan mulai ketakutan karena Chen adalah pelaku yang sebenarnya. Chen mulai beraksi demi menyelamatkan hidupnya. Dia memfitnah Dr. Lee membocorkan data proyek obat insomnia kepada publik. Atas kejadian ini, proyek harus dihentikan dan Dr. Lee tiba-tiba menghilang sehingga Yansu dan Lu Entong tidak bisa melakukan terapi lagi. Beberapa hari kemudian, Dr. Lee muncul dengan mengirim surat dan 2 rekaman pada Lu Entong. Lu Entong pun segera menemui Yansu untuk memberitahukan hal ini. Dalam rekaman yang dikirim Dr. Lee adalah rahasia dari hasil terapi kemarin yang dapat mengungkapkan pelaku yang sebenarnya. Kemudian mereka melakukan terapi secara rahasia. Alam bawah sadar mereka membawa Lu Entong dan Yansu ke kejadian 15 tahun lalu di mana Chen memaksa mereka untuk menaiki perahu dan menggoyang-goyangkan perahu hingga mereka terjatuh. Kemudian Yansu mendatangkan penjaga taman yang menjadi saksi kala itu. Dia menceritakan dengan sangat detail hingga Chen tampak ketakutan. Chen langsung ambil sikap dengan menyebarkan penyakit Yansu ke publik. Masalah ini menyebar luas dan saham perusahaan langsung anjlok. Shizu sangat marah karena Zen tega menjatuhkan keluarganya sendiri. Dia berusaha mencari dukungan para dewan agar mendukung Yansu di rapat nanti. Namun, sebagian dari mereka sudah bekerja sama untuk menjatuhkan Yansu dan mencopot jabatannya. Kali ini Yansu sangat pasrah. Dia ditekan melalui sisi kanan dan kiri. Untungnya ayah Mansu berpihak kepada Yansu.
Apalagi Yansu sudah mempersiapkan proyek besar yang akan menguntungkan bagi para investor. Seketika dukungan berbalik pada Yansu dan Chen sangat marah karena gagal mencopot jabatan sepupunya. Dia merasa malu sehingga berniat mengundurkan diri dari perusahaan. Tetapi niatnya dicegah oleh Yansu. Yansu memaafkan Chen karena dia adalah satu-satunya keluarga. Ketulusan Yansu membuat Chen makin merasa bersalah. Dia bilang kalau dia berani menuduh Lu Entong karena takut kehilangan keluarganya. Kemudian dia menemui kakaknya dan minta maaf karena telah berbohong selama 15 tahun lamanya. Untung saja hati ayah dan anak seluas samudra, Chen pun dimaafkan dan diterima kembali di keluarganya. Setelah semua masalah beres, Yansu mengejar restu orang tua Lu Entong. Ayah Lu Entong masih belum bisa membuka hatinya. Tetapi untuk ibunya, dia sangat pengertian dan mengizinkan mereka untuk memiliki waktu bersama. Kemudian Yansu mengantar Lu Entong pulang ke rumahnya. Tapi rumah itu kosong dan orang tua Lu Entong meninggalkan kamera berisi video masa kecil putrinya. Lalu mereka langsung pergi ke taman untuk mencari keberadaan ayahnya. Disinilah kesempatan Yansu untuk berbicara. Sekali lagi dia meminta restu untuk menikahi Lu Entong. Akhirnya hati ayah Lu Entong luluh dan merestui hubungan mereka. Selain itu, kedua besan tampak saling memaafkan dan semakin akur. Di hari pernikahan mereka, Lu Entong tampak cantik dengan gaunnya. Begitupun dengan Yansu yang semakin tampan saat memakai jas pengantin. Acara digelar dengan hikmat dan penuh bahagia. Lalu bonusnya Shizu dan Mansu telah menjadi pasangan kekasih. Setelah mengucap janji suci, pengantin baru pun mengajak semua tamu undangan untuk berfoto. Alur cerita pun selesai. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir.